Jadi kalian ikutin siapa? Saya mengikuti Tadi tadi kata Ustaz Arif tadi gak mau ikut-ikutan, tapi dia mau bawa Milah Ibrahim. Ibrahim Iya siapa? betul. Milah Ibrahim. Kejebak juga dia. Ngomong sendiri kejebak sendiri. Kok saya kejebak? Kefas di Iyalah. mute dulu Pak, gantian Pak ngomong gantian. Nanti setelah dijelaskan baru ngomong lagi Anda. Tidak. Gantian Pak, gantian. Lanjut Ustaz. Kenapa diskusi dengan teman-teman Kristen tidak memahami sebuah literatur yang dijelaskan oleh umat Islam? Ketika saya mengatakan ajaran Nabi Ibrahim, ya tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan. Bahkan tadi saya Ya, katakan, saya permisi ya, karena saya tahu bahwa di Al-Quran tidak ada kata sunat. Adanya kata Ibrahim doang. ya Nah, terus kamu dapat dari mana bahwa Ibrahim itu disunat? Bukankah dari kitab Taurat? Pasti tafsiran kalian kan? oke, sekarang gini Pak, sekarang begini. Kita Tunjukkan bahas. aja ayatnya. Di Ya, mana saya mau mengatakan sunat gitu. Anda mau paksa saya untuk contoh mengikuti Ya keinginan Anda? harus dong. Kalau kamu bisa ngomong sunat, nggak ada buktinya di Al-Quran kan ngomong kosong. Oke. Umat Islam, Ibrahim, kamu Pak, bisa nggak kita diskusi ngomong gentian? Bapak ngomong mau berapa menit? Nanti saya ngomong berapa menit. Tapi berbobot ya. oke Berbobot situ yang ngomong pakai dulu. dalil. Karena kalau mau main timpa-timpaan ya bisa, saya juga gitu. Ini kan dari tadi saya mau lagi ngajak Kristen, silahkan jelaskan kekristenannya, tunjukkan jati dirinya kalau Anda bangsa yang berkuluk. Bangga kalian yang tidak suka dengan sunat. Bangga kalian, tunjukkan muncungnya itu, apa sih ujungnya tuh? Sebagai Kristen sejati. Nah, kami umat Islam, bangsa yang bersunat. Kami akan bangga jelaskan tentang literatur di Islamnya gitu loh. Gitu aja, Pak. Oke, sudah selesai. Saya jelasin ya. Sekarang saya, Pak Ustaz Alif, saya menjelaskan bahwa orang yang disunat tuh adalah orang yang masuk di golongannya orang Israel. Dan setiap orang yang disunat sudah termasuk orang Israel. Apakah orang Arab ini termasuk Israel? Gitu kan? Pertanyaannya, karena semua keturunan dari Abraham itu keturunan Ishak, Yakub semuanya dimasuk di dalam golongan Israel kan gitu kan? Nah, Tuh, jadi sama orang yang udah luar main ditebus Israel kayak gini itu nggak sombong. tidak ada kata sunat gitu. Mentang-mentang udah ditebus sombong amat. Nah, jadi begitu. Karena kami kenapa kami punya jati diri? Karena kami sudah disunat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Pak, Karena ini kan dosa tadi kita tidak mengajarkan Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang sunat. Pak Kepas, saya Diam ngajak dulu. tuh diskusi. Ya, loh, Anda dari tadi ngomong nyuruh saya diam, kucul kali kau ini. Ya, saya belum selesai. Ya, Belum saya selesai ngomong ngalor ngidul nggak jelas gentian, Pak. Ya, saya Selesai nggak nanti jelas. itu datang Saya kedua kalinya baru saya selesai. belum selesai. Gentian, Saya Pak, baru mau gentian. jelasin tentang jati diri Kristen itu. Nah, oke. Saya tanya sama Anda, jati diri Kristen bersunat atau tidak bersunat? Jati diri Kristen bersunat secara rohani. Yang sedang kita bahas sunat jasmani, Pak, bukan Ya kan, rohani, Pak. kalian kan fokusnya ke jasmani, makanya saya Ya tingkatkan. udah, menjadi makanya rohani. secara jasmani umat Islam sunat bangga hati, sebagai karena di dalam- umat yang bersunat. Kristen juga harus bangga sebagai umat yang tidak bersunat, gitu loh. Kan tadi saya udah Ya kan bilang. saya bangga, saya sudah disunat oleh secara rohani. Kalian kan nggak bisa melihat. Emang Ya kan? arti sunat itu apa? Nah, sunat Nah, itu artinya memangkas dosa-dosa kita di kayu salib, memotong semua, memotong seluruh
dosa kita. Memotong Ya, dosa. sekali. Pak, Ya, jangan tertawa, kalian nggak tahu. loh, oke, Kalian oke, yang oke. tertawakan dirinya sendiri. Karena ini pemahamannya kan kamu nggak tahu. Kan gitu. Makanya saya kasih tahu kamu bahwa sunat jati diri orang Kristen paling luar biasa itu, yaitu sunat. Ya itu kan Kristen saya bilang tadi, ya. Makanya itu kamu bilang kami tidak Memang berbeda memilih ya hal-hal sama yang Islam. jasmani gitu. Nah, Karena kan jasmani saya udah itu bilang hanya tadi. sementara saja, Oke. tidak ada gunanya. Oke, Pak. Saya itu lagi ngajak kami Muslim bangga dengan Islamnya, Anda Kristen bangga dengan Kristennya. Kita berjalan di keyakinan masing-masing. Enak toh? Enak. Itu bagus Pak, gitu. nah itu dari tadi saya bilang, Pak. Makanya saya bilang tadi di sini poinnya adalah ketika ingin membahas temanya tentang sunat, maka umat Islam akan bangga dengan ajarannya sebagai bangsa yang bersunat secara dohiriyah, Tapi secara saya jasmani, yaitu dengarnya dipotong. situ bilang Dengerin kami dulu, bangga Pak. dengan Hey. bulu kan Dan gitu kan. Kristen sebagai umat yang bangga dengan umat yang tidak disunat dohiriyahnya, jasmaninya. Anda bangga dengan itu. Bener nggak? Tidak ada kebanggaan kami di dalam tidak sunat atau secara jasmani Iya, atau toh. tidak. Kami tidak membanggakan itu. Kamu yang menuduh saja. Tapi kamu membangga Usah. bahwa kami sudah disunat secara rohani. Ya sila, saya Masalah tidak akan jasmani membahas kami rohani tidak- Anda, Pak. Kami Saya tidak belum ke mencintai rohani. hal-hal jasmani, Saya hal-hal belum. Loh, duniawi, ini ya. yang sedang dibahas itu sunat, Pak. Dipotong tuh, Pak. Ujungnya, Pak. Helmnya, Pak. Dibuang. Tuh. Itu Yaitu yang sedang kita itu bahas. kalau kamu menyunatkan diri kamu begitu ya kami menyunatkan hati kami gitu. Ya silahkan yang sedang kita Ya, bahas itu sunat makanya. kuncup, Pak. Kuncup. Nggak usah Bapak kamu punya kan, Pak? ngajak-ngajak Yang kalau kita pagi-pagi suka seperti bangun itu. sendiri tuh, Pak. Helmnya suka masih ada. Masa kayak gini nggak paham-paham dari tadi? Aduh. Pak, saya udah bilang berkali-kali, Muslim bangga sebagai umat yang bersunat. Dipotong kulit khatannya, itu di ujungnya dibuang, itu bangga. Dan Kristen di sini sebagai umat yang tidak disunat kulit khatannya, kemaluannya. Kan gitu, Pak. Kita Nah, kan ketika tidak Anda jangan mempermasalahkan bilang orang kami yang dipotong, membanggakan itu. artinya Anda Kami bangga tidak sebagai umat yang tidak dipotong, gitu loh. Ya sudah, kita berjalan masing-masing. Saya Ya sebagai udah. bangsa yang bersunat, Jangan bilang kami Anda bangsa membanggakan yang tidak bersunat. Susah ngomong Gitu loh. Ngomong jangan nuduh. Loh kok nuduh, Boleh. Pak? Gantian yang lain. Ya, ini ada As Ustadz dari Katolik. Selamat malam, Mas. Iya, Oke. malam. Malam, Dek. Gimana Iya. tanggapannya? Sunat itu gimana? Emang apa bedanya sunat Islam sama sunat Kristen? Oh, jelas beda lah. Ah, bedanya di mana? Kalau di Islam, sunat jasmani dan rohani. Kalau di Kristen, sunat-sunatan. Nggak tahu tuh. Kita buktikan Sunat ya. itu Kita apa? buktikan. Lah, Mbak, masa mau saya tunjukin dan praktekin, Mbak? Dari tadi udah dibahas. Kan baru masuk, Bang. Iya, Mbak. Mbak itu hidup di Indonesia, masa nggak tahu orang disunat? Yang dipotong itunya Orang kan. yang Iya dong. Emang itunya bisa dipotong? Dipotong Yesus bagian buktinya. mananya? Itu Yesus dipotong bagian apanya? Nggak tahu. Ayo. Belum lihat. Ah, berarti Anda nggak belajar kalau gitu. Tanpa harus melihat, tapi belajar menggunakan akal. Ketika Yesus usia 8 hari, dibawa oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem untuk disunat dan untuk dikuduskan. Itu tujuannya. Dipotong ujung dari kemaluannya. Itu Yesus. Ujung kemaluannya dipotong. Anda, saya tanya bukan masuk ke ranah lebih dalam, cuman pengen tahu aja. Mbak AS ini sudah berumah tangga atau belum? Belum. Belum. Oh. Ya udah, Ustadz izin nanti kirim nomor WA-nya nanti ku tunjukin ya sunat itu kayak gimana.
Alamak. Oh ya udah, berarti dan memang Anda ini belum berumah tangga maupun sudah berumah tangga, Anda nggak akan tahu apa itu sunat. Karena apa? Ya cowok-cowoknya juga pada nggak sunat. Kan saya bilang tadi, nih, orang-orang Kristen dari tadi dengan bangganya mereka menjelaskan hanya sunat rohani katanya. Ini belum kita bahas poinnya. Tidak perlu memotong ujung kemaluannya. Itu bangga dia seperti itu. Nggak perlu lagi, nggak penting. Di Islam, itu harus dipotong ujung kemaluannya si laki-laki. Itu. Biar apa? Nah, kalau mau nanti kualitasnya, coba si jenderal ini, major ini kan tidak bersunat. Nah, nanti kalau dia bangun pagi-pagi, minta dicolek aja. Kualitas orang yang bersunat dan tidak bersunat itu seperti apa? Nah, nanti seperti itu. Itu secara kesehatan, secara dohiriyah kayak gitu. Nah, bagaimana secara batiniahnya? Bagaimana secara aturan di dalam keagamaan? Saya bilang tadi ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Telah selamatlah orang-orang yang membersihkan hatinya. Artinya menyunat hatinya. Dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Bahkan di situ dijelaskan, ini semua ada di dalam suhuf, lembaran yang menjadi aturan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Ibrahim diantaranya bersunat, dipotong ujung kemaluannya. Bahkan ketika itu Abraham usianya 80 tahun ke atas. Anaknya Ismail dipotong. Anaknya Ishak dipotong. Nah, ciri orang yang menyunat hatinya adalah dia patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk disunat ujung kemaluannya, dia ikuti. Nah, itu bukti orang yang menyunat hatinya. Saya tanya sekarang sama Major. Kopral, apakah Anda orang yang dipotong ujung kemaluannya? Kemana? Major, Gimana tadi? ujung Ya. kemaluanmu dipotong nggak? Tidak. Tidak dipotong. Nah, bagaimana orang Kristen mau mengatakan menyunat hati? Coba kita baca dalilnya di dalam kitab Perjanjian Lama. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Berarti di situ adalah suruh tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Jangan tegar tengkuk, betul? Di dalam kitab Ulangan 10 nomor 16. Ketika Tuhan menganjurkan, memerintahkan di dalam Kejadian 17 bahwa setiap orang harus disunat, maka dipotong ujung kulit hatanya, maka harus dipotong. Nah, bukti orang yang menyunat hatinya, dia mengikuti perintah Tuhan. Nah, jenderal, kopral, major tidak disunat. Itu tandanya orang yang sedang membantah perintah Tuhan. Itu berarti dia sedang membangkang hatinya, bukan menyunat hatinya. Oke, ya kita tanggapi dulu ya. Tadi Anda bilang tadi Anda bersunat itu karena mengikuti milah Ibrahim ya. Betul ya? Di Islam itu sudah saya jawab, Nabi kami menjelaskan sebagai fitrahnya manusia itu diantaranya bersunat. Loh, ketika Nabi kami mengatakan bahwa kami ini fitrah manusia, manusia yang sejati harus disunat, ya udah kami disunat. Lah, nanti fungsinya kemana? Oh, ternyata ketika sholat, orang itu posisinya harus sudah disunat. Karena ketika belum sunat, kalau jenderal, aduh saya manggil jenderal nih kayak gini nggak enak ini. Kalau kopral, aduh kopral juga masih nyambung. Ente kalau, apa ya, major, kalau kau tidak disunat, itu ketika Anda buang air kecil, itu ujungnya itu kotorannya masih ada. Maka tidak bersih. Nah, tidak boleh, tidak sah ibadahnya gitu. Nah, contoh sekarang saya baca ya di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu kan tadi versi Islam sudah selesai, oke? Nah, sekarang saya baca kitab Perjanjian Lama. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus.
Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota Kudus atau ke Yerusalem. Major, Anda salah satu orang yang tidak akan masuk ke kota Kudus atau ke Yerusalem. Anda seorang Kristen. Oke, ya yang sekali-kali ya dengarkanlah kami ngomong juga ya, biar nyambung diskusinya. Ya, saya dengar ya. Berarti tadi gagal sekarang kalau Anda itu mengikuti milah Ibrahim, Anda bersunat itu ya? Tidak jadi karena milah Ibrahim ya? Anda mau bicara atau saya tanggapi, Bang? Nanti saya ngomong tadi sekarang tuh udah narasinya udah berbeda lagi karena Anda diperintahkan oleh Nabi Anda. Tadi di awal tadi Anda mengatakan milah Ibrahim. Setelah tadi saya bantahkan tadi narasi Anda tuh sekarang karena milah Nabi Ibrahim ada. Nabi kami perintah itu dari memerintahkan apa? ada. Lah sekarang maunya apa? Iya, sekarang udah gini aja. Enggak, sekarang maunya apa Oten itu? Sekarang Muslim pada bersunat, umat Islam bersunat, Kristen maunya apa? Gitu aja loh. Umat Islam itu pada bersunat, sekarang Kristen maunya apa? Udah gitu aja. Iya, pertanyaan saya, dengar. Makna bersunat dalam Bible yang dituliskan di dalam Bible itu jelas-jelas tertulis. Keratlah kulit khitan setiap anak laki-laki yang ada di kediaman yang kebeli dengan uangmu di Kejadian 17 ayat 22 baca. Ya, iya tahu, udah tahu itu bukti tanda perjanjianku antara kau dan keturunanmu sampai turun temurun. Sekarang makna surat dalam Islam itu apa menurut Quran apa? Nah, lalu berikutnya ketika orang bersunat dan tidak bersunat ada nggak konsekuensinya? Ya dijawab, maksud saya jawab dulu. Tadi soal makna bersunat tuntaskan dulu. Bahwa keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub itu harus tuntaskan dulu narasinya. Ketika orang itu tidak bersunat, apa konsekuensinya? Ya, harus dimusnahkan dari sebangsanya. Nah, berarti Major ini bangsa yang harus dimusnahkan. Dari sebangsanya yang tidak bersunat. Jadi dari sebangsanya maksud dari bangsa Israel. Jadi orang Israel itu wajib berkhitan. Nah, makanya Anda bukan orang Israel dan Anda tidak akan masuk ke kota Kudus. Saya bukan orang Israel. Ya berarti harus disunat. Oke. Jadi gini. Jadi menurut Anda makna bersunat menurut Quran Anda lakukan apa? Itu bukti orang yang menyunat hatinya. Di mana di surah berapa itu? Surah berapa? Astagfirullahaladzim, ayatnya juga tadi saya udah ulang-ulang. Capek lah. Udah, anggaplah udah pokoknya nggak ada maknanya di Islam. Udah selesai gitu. Ya ayat berkali-kali saya bacakan. Hadis Nabi berkali-kali saya bacakan. Itu Islam itu bersunat. Katakanlah penting nggak penting urusannya itu nggak ada kerugiannya untuk Kristen. Karena umat Islam bersunat. Gitu, Ustaz. Setidaknya kita kan mau membawakan bahwanya aturan-aturan yang diterapkan oleh para nabi terdahulu. Itu yang Anda kata-kata di milah. Berarti Anda mengikuti milah Ibrahim atau Abraham. Bagaimana Abraham bersunat dan Ismail bersunat, itu yang bawakan kan? Bahwa Anda juga makanya diperintahkan Nabi Anda bersunat. Berarti Anda juga umat perjanjian dong. Loh, Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ismail. Oke, berarti Anda masuk dari bagian dari keturunan Ishak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan ajarannya bukan tentang keturunan lagi, tapi untuk seluruh umat manusia. Itulah ajaran Islam, bukan main lokal, bukan tentang klan, suku, bukan tentang golongan. Kalau bangsa Yahudi memang untuk bangsanya, suku dari Yehuda, orang-orang Bani Israel itu ajarannya Yahudi, termasuk ajaran Yesus. Makanya jenderal ini, Oten ini yang tidak bersunat ini adalah penumpang gelap yang mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Tapi faktanya dia orang yang dibuang, yang tidak diakui oleh mereka. Kalau kami bangsa sendiri, Nabi kami diutus untuk seluruh umat manusia. Orang Kristen tidak butuh pengakuan Yahudi, tapi pengakuan Tuhan pada kami. Oke, baik. Ketika ada ayatnya, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Tidak boleh masuk ke kota Kudus atau ke Yerusalem. Sekarang
Yang tidak bersunat ini siapa? Kristen atau bangsa Yahudi? Ya saya tidak bersunat. Kenapa? Nah, berarti Anda Kristen yang tidak akan masuk ke kota Kudus atau ke Yerusalem atau ke tempat kerajaan surga. Berarti Kristen adalah penumpang gelap. Bangga Oke, jadi- dengan tidak bersunatnya karena mereka tidak akan masuk ke kota Kudus. Itu Oke, jadi- berdasarkan ajaran Yahudi. Oke, jadi kalau orang Muslim itu sudah dikeratkan di keterangan, berarti itu menurut Quran berarti mengikuti daripada Abraham ya, bila Ibrahim ya. Itu ajaran Abraham, iya. Ajaran Nabi kami, iya. Nabi kami ketika mengajarkan bukan tentang lagi keturunan, bukan tentang lagi golongan, tapi sebagai untuk seluruh umat manusia. Oke. Tidak pandang suku dan bangsa. Oke, jadi konsisten dong. Nah, berarti Anda berdasarkan ya sejarahnya Kenapa sih belajar Ibrahim atau bodoh Abraham di luar itu ini? Perintah Tuhan, Major. Udah perintah Tuhan. Kalau Kristen gak sunat, perintah siapa? Nah itu, jawab. Dengar dulu, Baldi. Dengar dulu. Boleh macet. Ya. Jadi berkitan itu berdasarkan ya para nabi terdahulu telah melakukan Udah khitan pokoknya apapun kepada itu keturunannya ya. umat Islam itu bersunat. Udah, umat Islam bersunat. Kristen tidak bersunat. Udah kan? Oke. Di dalam gitu di loh. dalam dengar. Di dalam perintah Tuhan kepada Abraham, ada nggak pernah dikatakan, maka bukti perjanjianku kepadamu dan keturunan, maka sunatkanlah anakmu laki-laki dan perempuan. Ada nggak? Alamak. 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 Kenapa? Ya, bagaimana kamu sedangkan di klien itu disunatkan perempuan, dari mana dasarnya menyunatkan perempuan? Abraham itu tidak pernah diperintahkan sunatkanlah anakmu laki-laki dan perempuan, tidak ada. Nah, tidak ada. Keraklah Saya kulit udah kita bahas tadi. anak laki-laki yang Nah, tinggal di dalam sekarang- kediamanmu yang kau beli dengan uang. Anda ini laki-laki apa perempuan sih sebenarnya? Kok jadi bahas ke perempuan? Yang laki-laki aja kalian tidak bersunat? Lu iya lucu kau ini. Kan saya bilang tadi, Kamu rujuk ketika pada Nabi Abraham Ibrahim. bersunat, Berarti apa yang ketika dilakukan Abraham bersunat, maka ikuti. keturunannya Di mana bersunat, Abraham umat diperintahkan Islam bersunat, sunatkanlah anak laki-laki dan semuanya perempuan, di mana? bersunat, tidak ada masalah. Kalau ada yang perempuan disunat, lah apa ruginya buat Oten? Saya bilang Bukan sekali masalah lagi tadi, ruginya. Sekarang pengakuan kalian. fitrahnya Bila Ibrahim manusia berarti itu apa yang dilakukan bersunat. Abraham akan kalian ikuti. Sekarang di mana dikatakan maka sunatkanlah anak laki-laki dan perempuan. Nggak Untuk ada. perjanjian kuntar kau Nggak dan ada. keturunan. Di mana? Nggak ada, kami kan nggak pakai Tidak ada. dalil itu. Jadi dasarmu dari mana kamu berkitan? Kami kan dalilnya itu dari Al-Quran dan dari Nabi kami. Gimana sih? Nah, sekarang Kristen tidak bersunat dalilnya dari mana? Oke. Ayo. Ya, kami Kristen ya, bukan daripada golongan daripada kaum bangsa Israel ya, yang dikatakan. Iya, memang Kristen itu di luar Bani Israel. 12 suku Bani Israel sudah ditetapkan harus berkitan. Ya. Itu tanda perjanjianku. Itu jelas dikatakan di Kejadian 17 ayat 22 dijelaskan itu. Bahwa keturunan Ishak bukti perjanjianku antara dia akan aku lakukan perjanjianku dengan dia. Maupun yang dibeli Ya. dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang tidak termasuk keturunan Abraham juga boleh, aturannya harus dihitan. Oke, di mana? Oke. Loh, kok di mana? Ya di kitab Kejadian tadi itulah. Bukti perjanjian antara aku dan kau tuh antara keturunanmu sampai turun Anak temurun. yang berumur 8 hari Keturunanmu. harus disunat. Yang kau beli Jadi dengan setiap uangmu. laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah yang seorang dibeli asing, dengan uangnya. tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang bukan keturunan juga itu harus disunat, betul? Di mana? Kok di kota tambahin? Kenapa nambahin? Astagfirullahaladzim. Orang asing yang dibeli maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, di situ harus disunat juga. Oke, kan sudah dibeli dengan uangnya. Lah iya, bukan keturunannya kan? Iya, bukan keturunannya tapi dibeli dengan Nah, uangnya. artinya Yang ada di artinya kediamanmu. tidak harus Yang keturunan, ada di dalam betul? kediaman. Pokoknya hak
yang menjadi miliknya Abraham. Ah, yang dibeli inilah oleh contohnya Tuhan, Oten, dengan hartanya, bagaimana caranya ya, membantah kitabnya. bangsa yang bersunat dari kalangan Bani Israel. Kristen itu memang tugasnya kau begitu. bersunat dasarnya sebenarnya dari mana? Kau bilang milah Ibrahim, sekarang perempuan disunat di mana datanya? Lah, kalian tidak bersunat berarti sedang membantah milah Abraham. Oke, makna bersunat untuk perempuan apa dalam milah Ibrahim? Enggak, loh kok jadi nanya ke saya? Sementara kau laki-laki aja tidak Jadi bersunat. kenapa perempuan disunatkan? Kalau milah Ibrahim itu tidak ada melakukannya. Kenapa jadi bahas Setiap anak perempuan? laki-laki Kenapa harus jadi bahas kerak kulit perempuan? kitannya. Kenapa jadi bahas perempuan? Ya. Emang Oke, kau ini dikeliarkan kelaminnya nggak menggerak perempuan? kulit kitan? Dikeliarkan menyunatkan perempuan? Nabi kami ketika menyampaikan apa urusannya dengan Anda? Yang wajib itu kan laki-laki. Maksudku milah Ibrahimnya itu padahal milah Yang laki-laki dulu selesaikan yang laki-laki, jangan ngebahas perempuan. Hei. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dulu selesaikan, ngapain kau bahas yang sunatnya yang perempuan? Perempuan di dalam Islam tidak diwajibkan. Yang harus itu laki-laki. Karena itu keharusan fitrahnya manusia. Loh, kenapa kok tiba-tiba pingin banget bahas kelamin cewek? Tidak diwajibkan Yang laki tapi dulu dilakukan. ini. Apa bedanya? Astagfirullahaladzim, Mak. Ngobrol sama Oten gini amat, ya Allah. Muter-muter. Sekarang kau Dari ini milah bukan- Ibrahim. Padahal di datanya di kejadian 17 Enggak, ayat 22. kalian sudah Tidak ada jelas-jelas. katakan. Oke, Sunatkan sekarang anak laki-laki dan perempuan. Itu Major, tanda perjanjian. Anda memang bukan bangsa yang bersunat, betul? Anda keluar dari ajaran Abraham, betul? Anda bukan mengikuti ajaran Bani Israel, betul? Betul? Kan saya bilang tadi, ketika kami Islam bangga dengan syariatnya, Kristen ya monggo bangga dengan syariatnya. Cuman itu aja kok Jadi poinnya kami setiap ngajak. yang berhubungan dengan Abraham harus yang ada di kediamannya, yang dibeli dengan uangnya harus dikerat kulit kitannya. Ya itu kitabmu. Terus kenapa kau tidak Ya. bersunat? Kucluk. Karena kami bukan bagian daripada perjanjiannya. Ya Seperti artinya yang kau dikatakan. memang bukan Bahwa itu mengikuti adalah ajaran Bani keturunanmu. Israel di situ. Kristen itu saya bilang sekali lagi, Anda keturunanmu, harus bangga sampai turun-temurun. orang yang bukan mengikuti ajaran Bani Israel. Contoh, ketika orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke Yerusalem, ke kota Kudus, alias ke surga. Itu menurut kitab Yesaya. Kristenlah yang tidak boleh masuk ke surga. Karena di dalam Yesaya 52, di situ dijelaskan bahwa hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Anda kalian orang yang tidak bersunat, itulah Dimana orang dikatakan yang tidak Yerusalem? boleh masuk Yerusalem surga. itu yang kau katakan itu luar surga. Coba izin dulu Ustadz sedikit. Ya, Major, ada nggak misalkan kalau orang sunat itu masuk neraka? Ada nggak? Atau nggak boleh masuk kota kudus? Ada nggak? Masuk neraka. Misalkan saya sunat nih, saya masuk neraka. Ada dalilnya Oke, kayak gitu. ya saya jelaskan. Iya, ada nggak? Jawab dulu, ada menanggapi tidak? ini secara Kalau orang tidak sunat nggak boleh masuk kota kudus, nggak boleh masuk surga dia. Nggak sunat. Dengarkan. Saya jawab kamu sesuai dengan dasar keimanan Kristen, ya. Di Yohanes 11 ayat 12 dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada dia akan hidup, ya. Jadi Hos, kalau gede, kau hos. tidak percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana kau akan dibangkitkan? Jadi kebangkitan apa yang kau maksud dalam keimananmu Host, lagi? gedein host. Siap. Ini sunat yang dibahas Major. Kau mengimani bahwa kau nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Siapa yang bangkitkan kau? Sedangkan kau tidak percaya kepada Yesus bahwa dia adalah juru Kenapa selamat. ini jadi kecil, host? Besar Ustadz, udah besar ini. Mana ini kecil ini? Apa jadi kecil? Ah, ini masih mending. Kok jadi kecil? Masa sih? Ini besar loh. Coba yang di bawah. Ini layar kecil apa besar? Nah, ini masih mending. Ini masih mending. Oke ya. Nih, coba. Yesaya 52. Nih, saya baca sekali lagi ya. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion.
kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu, ke Yerusalem, ke kota kudus. Kita klik ada tanda bintang. Kota kudus, Yerusalem ini di mana kisahnya? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari Yerusalem surga. baru beda dengan yang kau katakan Yerusalem kota yang sekarang di Israel. Yerusalem. Ya inilah Yerusalem baru kalian yang itulah tidak kota boleh akan kudus. masuk, kucluk. Itu udah surga. Ada. Ya berarti Kristen tidak akan masuk surga karena tidak bersunat. Oke, di mana kan? Bahwa kamu tidak akan masuk ke Yerusalem baru di Nah mana? ini kucluk. Di mana katakan Yerusalem baru? Tidak masuk kota Yerusalem baru di mana? Tidak boleh masuk ke kota kudus. Di sini penjelasannya ke surga atau ke neraka? Kota kudus yang dimaksud itu metaforanya itu adalah Yerusalem baru. Lah iya, di sini ke Yerusalem baru artinya ke surga. Orang Kristen karena tidak bersunat artinya tidak akan masuk surga, betul? Oke, jadi gini. Betul. Oh, betul. Itulah Oh, orang betul. Kristen. Oke, sekarang gini. Sekarang yang bangga Yerusalem itu tidak sudah hancur belum? bersunat. Ya, bait suci sudah hancur belum? Loh, ini kan Yerusalem baru dibahasnya, turun Ya, dari iya, surga makanya nanti. Yerusalem yang Anda katakan itu kota yang Anda maksud itu beda dengan Yerusalem Nah, baru. kota Yerusalem baru ini, kota yang dari surga, ini orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk, betul? Di mana? Tidak ada katakan Yerusalem baru di situ. Mulai. ya. Saya baca sekali lagi. Hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Yerusalem dan kota kudus di sini penjelasannya dijelaskan oleh tanda bintang ini kitab Anda. Kota Di kudus sini- yang adalah itu di mana ini? Di sana Kota- itu kita ada klik. bait sucinya. Ah, itu Ya, kota ini kita kudus. klik aja ya. Ini Tapi kita klik aja ya. Yerusalem baru itu adalah surga. Jangan asumsi. Ini kita klik ya. Ini kota kudus Yerusalem yang orang yang najis dan yang tak bersunat nggak boleh masuk tuh kemana? Kita buka ya. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Tuhan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Berarti itu dia. Lah, Jadi anak domba itulah menjadi pembuktian. Akulah kebangkitan dan di sini- hidup. Ya, di siapa yang sini- percaya kepadaku dia akan hidup. Itu. Oke. Jadi bagaimana kau mengatakan kita kau akan buktikan. dibangkitkan? Kita buktikan. Yesus bersunat nggak? Ya. Masuk nggak dia nanti ke kota kudus? Ya karena dia daripada keturunan dari orang Israel. Major bersunat nggak? Ya saya bukan orang Israel. Makanya Anda tidak akan masuk ke kota kudus. Tidak akan masuk ke Karena Anda kota itu kudus, maksudnya najis. yang tempat bait suci. Karena bait Kristen suci yang itu najis karena dulu tidak kepada orang-orang Yahudi bersunat. menyembah Tuhan. Yang dimaksud Yerusalem baru adalah surga yang datang daripada Tuhan. Ya itulah orang-orang seperti Anda yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke Yerusalem baru karena najis. Oke, jadi Anda masuk surga kan nanti kalau Anda bersunat? Loh, umat Islam ya masuk surga lah. Masuk surga? Iya. Oke, bagaimana dasarnya Anda bisa masuk surga? Siapa yang membawa Anda nanti masuk surga? Loh, Tuhan kami lah yang mengajak. Hah? Tuh, Iya. Anda yang mengajak. Iya. Oke, di mana dikatakan bahwa dia akan datang? Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fajr ayat-ayat terakhir. Qul ya ibadiyalladzi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu ke sini dengan penuh keriduan. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah bersama dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu ajakan Tuhan kami. Ajakan. Iya. Jadi yang membawakan nanti siapa ke surga itu? Tiba-tiba ada major ikut gabung dong. Enak aja kau tidak bersunat, najis. Yang membawa Nggak bisa. Yang membawa Anda ke surga siapa? Masa ujuk-ujuk Anda ke surga tidak ada yang membawa? Memang Anda tahu Anda ke surga?
Yang mengajak ke surga tentu pembimbingnya. Siapa? Siapa yang Ya membimbing? nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang mengajak kami masuk surga. Begitu. Nabi Anda sudah masuk surga belum? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara jasmaninya kan beliau wafat. Ruhnya ditempatkan bisa bebas keluar masuk surga. Itu dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 169. Oke, di mana di surah berapa dikatakan? Alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Waduh. Di surah berapa dikatakan bahwa Nabi Anda sudah di surga? Contohnya Yesus dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kena pembatasan, sabar ya. Kena ban Ustadz Alif. Sabar ya, Lek. Aduh. Dikit, like maju. Kasihan nggak sunat kau ya. Aduh, ngeri kali woi. Buat apa bersunat? Makanya aku tanya kalau Pak Nabu bersunat apa? Mila Ibrahim. Nggak ikut Jadi perintah. Mila Ibrahim di mana Abraham? Sunat kalau anakmu laki-laki dan perempuan di mana? Perjanjian lama tadi dibacakan ada gila-gilamu. Masa kita mau kau bantah sendiri? Di mana katakan? Maka tanda perjanjianku kepadamu sunatkan anakmu laki-laki dan perempuan. Itulah tanda perjanjianku seluruh. Tidak ada. Di mana surah berapa itu tertutup di ayat berapa? Aduh. Kenapa si Major yang hujat Yesus saya yang kena benat ini? Iya, di mana dalilnya dalam Quran bahwa Nabi Anda dikatakan sudah ada di surga di mana? Hah? Di surah berapa dikatakan bahwa Nabi Anda sudah ada di surga? Oke, saya bukakan ya. Saya bukakan. Ya, silakan. Lah, Yesus emang di mana Yesus? Ya. Jelas Yesus sudah diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ah, di mana itu? Jadi bagaimana seseorang tidak ada pernah tahu seseorang membawa Anda ke surga? Lah, kalau Yesus duduk di sebelah kanan, Elia sebelah mana? Yang udah duluan. Tidak ada dikatakan Elia di mana-mana aja. Yang jelas Yesus duduk di sebelah kanan Allah Lah, Bapa. sudah bergaul dengan Tuhan. Oke, bagaimana? Jadi dasar Anda mengatakan dia membawa Anda ke surga, dari mana dia tahu dia ke surga? Dia aja tidak ada di surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Enggak, gini loh, Oten. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan saya sudah bacakan ayatnya. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Mendapatkan rizki dari Tuhan. Rasulullah SAW orang yang berdakwah, orang menyampaikan kebenaran, orang yang gugur di jalan Allah, orang yang sudah wafat, para nabi mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Yang saya tanya, Nabi Anda dikatakan bahwa Nabi Anda bilang kalau Nabi Anda di surga. Di surah berapa Nabi Anda dinyatakan sudah di surga? Itu bahkan bukan hanya nabi kami, itu semua orang-orang soleh dijelaskan oleh nabi kami bahwa mereka itu berada, saya bilang tadi ya, sekarang ini manusia berada di alam barzah, oke? Tetapi nih, ruhnya manusia itu yang belum dibangkitkan kembali, orang-orang suhada, orang soleh, para nabi, itu bebas mereka berterbangan masuk ke surga. Itu di dalam Islam. Menuju taman-taman surga, keluar masuk di sana. Itu secara ruhnya sudah ada di sana. Menikmati alam barzah. Bagaimana dia bisa berada di taman-taman surga. Itu yang ada di dalam Islam. Jangan kau tanyakan spesifik nabi kamu. Orang bukan hanya nabi kami. Semua para nabi di sisi Tuhannya hidup. Dan mereka mendapatkan rizki dari Tuhannya. Begitu. Nah, seperti itu kalau di dalam Islam.
Bukan hanya nabi berarti kami. tidak ada lagi Sekarang kebangkitan. saya tanya. Sekarang Berarti saya kebangkitan tidak tanya. ada lagi ya kebangkitannya. Lihat, kan tadi saya bilang itu rohnya mereka, belum dengan tubuhnya. Rohnya sudah di surga, tapi tubuhnya masih dalam barzakh itu. Ya, tubuh manusia kan belum dibangkitkan di alam kubur. Ya kalau rohnya Nah. sudah di surga, buat apa lagi tubuhnya lagi dibangkitkan lagi? Lah kan emangnya kayak Oten hidupnya cuman roh melayang-layang gitu doang? Enggak lah. Ada tubuhnya dibangkitkan, gimana sih? Nah, sekarang saya tanya, kalau Kristen ada nggak orang-orang Kristen yang udah masuk surga? Ada Siapa? Yesus. Emang Yesus orang Kristen? Bukan Yesus Yahudi, woi. Lo ini jawab asal bunyi aja lo ini. Pengikut Kristus. Justru dia lah kata-kata Masa aku Yesus- ajaran kebenaran dan hidup. Masa Justru dia Yesus sudah di mengikuti surga. diri. Dengar dulu. Ada aja kau. Masa Yesus mengikuti dirinya sendiri? Ada gila-gilamu. Yesus itu sudah di surga karena dia pemilik surga. Sudah kepadaku telah diberikan Nah, sekarang segala kuasa di orang-orang surga dan yang di bumi. mati selain Yesus di mana mereka? Aduh, masuk angin. Bagaimana aku mengatakan? Nah, terus selain Yesusnya Kau akan kemana mereka? Dibawa ke surga. Siapa yang bawa kau ke surga? Sekarang selain Yesus itu kepada di mana? Ya, Yesus sekarang sudah ada di surga. Aku pergi ke sana untuk Iya, menyiapkan Yesus, tempat itu bagimu. Yesus. Ya, Yesus, aku iya. pergi ke sana untuk menyiapkan itu tempat bagi murid-murid bagimu. Yesus. Itu murid-murid Yesus. Nah, Iya. sekarang di mana dikatakan sana Nabi Anda pergi ke surga menyiapkan tempat bagi Anda di mana? Yesus menyediakan. Jadi cuman Yesus aja yang udah di surga. Yang lain Jadi murid-muridnya gini kan dulu, belum pada naik Salim, surga. ya. Jadi gini, Salim. Lo ini Di diskusi Yohanes nggak 11 ayat 12 nggak bisa dikatakan, berbobot. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup. Jadi kalau Anda tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, bagaimana Anda mengharap nanti di akhir zaman dibangkitkan? Tidak Oke, akan ada saya kebangkitan tanya. pada orang yang tidak Iya, percaya iya. kepada Yesus Kristus. Kita buktikan. Makanya sudah dikatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Iya, kita buktikan. Yesus penyelamat, Yesus juru selamat. Ketika dia berkata bahwa aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, Anda setuju atau tidak? Anda percaya atau tidak? Ya, kalau Ya Yesus diutus sudah. kepada Saya percaya, Anda percaya. Berarti Anda tidak kenapa termasuk, betul? dikatakan Yesus diutus kepada Bani Israel? Karena umat perjanjian itu adalah Israel. Ya. Lah, iya, Sanalah makanya kalian mula-mulanya tidak termasuk, semua yang kan? namanya kenabian itu ditetapkan. Perjanjian itu di Bani Israel. Lah Nah, kenapa itu, jadi ngalor makanya ngidul? diutus kepada Ketika Bani Yesus Israel. berkata seperti itu, Anda percaya atau tidak? Ya iya dong. Nah, berarti Anda tidak termasuk, betul? Kalau Anda percaya, Anda tidak termasuk. Karena Bani Israel umat perjanjian yang sudah ditetapkan. Jadi diutus kepada umat perjanjian. Dari umat Kalau perjanjian. Anda nanti percaya bahwa perkataan dijelaskan Yesus tentang itu, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Major, kalau Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, berarti Anda tidak termasuk, betul? Ya memang Yesus diutus Nah. kepada Bani Israel. Penumpang gelap. Oke. Yesus kan Makanya berkata, kalianlah yang "Pergilah ke tidak seluruh akan dunia, diakui. ajarlah mereka sebut Makanya seperti yang kalianlah kudapat yang kepadamu, tidak dikenal dan baptislah oleh mereka di dalam nama Yesus." Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu menurut Yesus di zaman akhir atau di zaman Yesus? Ya di akhir zaman. Berdasar di Matius 7 Yesus berkata, Matius 7 23 dia berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Engkau bukankah pembuat kami kejahatan?" bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan Engkau mengadakan pembuat banyak kejahatan. mujizat demi namamu juga. Orang ini di zaman akhir, betul? Ya. Nah, orang-orang di zaman akhir ini yang berseru kepada Yesus Tuhan ini Kristen atau bukan Kristen? Oke, dengarkan ya. Orang yang sudah Jawab dulu. beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah pasti dibangkitkan. Ya, itu sudah pasti.
tapi penghakiman akan tetap diadakan. Siapa yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya kan dinyatakan engkau pembuat Tadi kan kejahatan. Anda sudah setuju tuh. Yesus diutus hanya Jadi untuk bagaimana bani kau Israel. mau- Anda setuju. bagaimana kau mengimani kau akan lalu dibangkitkan, ada dibangkitkan, nanti dibangkitkan di siapa? hari-hari terakhir, ada di hari terakhir orang berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat dan sebagainya. Nah, di sini orang Kristen, betul? Ya, itu merujuk pada Nah. orang-orang hai pembuat kejahatan. Nah, di sini orang Kristen, betul? Hai pembuat kejahatan. Lah iya, orang Kristen bukan. Saya tanya, ini orang Kristen atau bukan? Bukan orang Kristen, tapi oknum-oknum Yang orang berseru yang kepada melakukan Yesus kejahatan. Tuhan emangnya bukan orang Kristen? Hai engkau pembuat kejahatan. Kan jelas-jelas di situ. Berarti oknum bukan Kristen. Di mana kata-kata Kristen di situ? Ada aja orang cerita. Hai engkau pembuat kejahatan, katakan. Nggak ada cerita Nah. Kristen. Di situ yang mengatakan pembuat kejahatan, orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, betul? Oke, orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, tapi dikatakan di sana. "Janganlah Artinya kau orang pembuat yang kejahatan." diusir oleh Yesus adalah orang Kristen, betul? Di mana dikatakan Kristen di situ? Jangan nambah-nambahin. Yang berseru kepada Yesus Tuhan orang Kristen Tuhan atau tuh, bukan? Ya, berseru orang Ah, Kristen. Tapi yang berarti dinyahkan orang siapa? Kristen dinyahkan ini siapa? yang akan diusir Yang oleh Yesus, dinyahkan betul? siapa? Yang dinyahkan siapa? Nah, kalian pembuat kejahatan orang Hai, Kristen. engkau pembuat kejahatan, nyahlah kau Nah. daripadaku. Nah, Bukan orang ada. itu yang berseru Hai, kepada Yesus Kristen, Tuhan, nyahlah betul? kau bukan, kau nggak cerita itu. Yang diusir di situ orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, betul? Bukankah kami bernubuat atas namamu? Lah, itu siapa? Hah? Orang Kristen Siapa yang berkata bukan? itu? Orang-orang pembuat kejahatan. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini pelakunya orang Kristen atau orang Islam? Oke, itu merujuk pada orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Dia orang Kristen kan? dengarkan dulu, jangan kesurupan, Ya, dengarkan. saya tanya, Ya. ini pelakunya merujuk orang pada Kristen hari atau orang Islam? kebangkitan. Dia Ayo. sudah dibangkitkan masuk pada ranah penghakiman. Ya kan sekarang kau merasa di situ. Saya tanya, Kalau kau merasa ikut nanti saya di surga, tidak tanya, akan mungkin karena kau pelaku tidak percaya berseru kepada Yesus kepada Kristus Yesus menjadi- Tuhan itu orang Kristen atau bukan? Tidak ada dikatakan hai orang Kristen yang nyala, tidak ada. Enggak Kau harus menyebut cerita. memang, karena ketika Hai Yesus engkau, berkata itu hai belum ada engkau pembuat Kristen. kejahatan. Kucil kali kau ini. Hai engkau pembuat kejahatan. Nah, orang Tadi itu katakan. berseru kepada Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang yang berseru kepada Yesus Tuhan orang Kristen atau bukan Kristen? Iya, orang Kristen. Nah, artinya orang Kristen lah yang akan Kenapa diusir oleh jadi- Yesus. Karena orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, jadi semuanya kau katakan pembuat kejahatan. Hah? Semua pembuat kejahatan. Jadi nggak usah mimpi kalian beriman Kejahatan kalian bahwa kalian akan terbesar. dibangkitkan di akhir zaman. Tidak akan pernah dibangkitkan. Itu udah kata Yesus. Kejahatan Enya, terbesar itu itu kepada kalian, enya, adalah kalian daripadaku. menyekutukan Tuhan. Makanya disitulah Kristen ketika menyekutukan Tuhan, ketika berseru kepada Yesus Tuhan, itulah yang akan diusir oleh Yesus. Apa di situ bunyinya, Bang Padi? Nomor 23. Pembuat ngeri, kawan. kejahatan kau major, pembuat. Ini makanya IQ-nya itu Ustaz Alif di upgrade dulu. Hai, bukan setiap pahami dulu, Bang. Bukan setiap. Bukan setiap Ustaz Alif. Mau kemana? Bukan Mau setiap. kemana? Mau kedua Bukan satunya? setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan. Oke, sekarang Bukan setiap Ustaz Oke, Alif. ya, Pahami ya kita ayatnya. buktikan. Oke, baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Ada nggak yang berseru kepada Yesus bukan Tuhan? Ada Oke, nggak? orang-orang Ada Kristen nggak? berseru kepada Yesus Tuhan. Tapi bukan Muslim setiap orang yang Muslim berseru Tuhan kepada Yesus bukan Kristus. Tuhan, tapi utusan Ya. Tuhan, betul?
Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Yesus Kristus itu Tuhan. berarti mata Tuhan. Ada orang itu yang manipulasi. Mau kedua-satunya kita buktikan, Bang Padi. Makanya kan itu Mau juga. kedua-satunya. Engkau pembuat kejahatan. Nyala kau Iya, daripadaku. pembuat kejahatan itu yang berseru kepada Yesus Tuhan. Karena ada orang lain yang berseru kepada Yesus sebatas utusan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya di situ paham dia. kata Yesus, Inilah terlalu ambisi kau. Loh, Itulah kau terlalu ambisi kau sekali mencari pembenaran. Katakan, bukan setiap. Anda Berarti sudah bukan masuk semua, perangkap bukan setiap. perkataan Yesus. Kenapa Contohnya. Anda menuduh orang lain yang selamat? Dengarkan. Bukan setiap orang yang berijazah sarjana menjadi sukses. Berarti tidak Iya, semua karena orang- saya tidak pakai ijazah sarjana, saya juga sukses. Dengarkan. Bukan setiap orang yang berijazah sarjana adalah sukses. Berarti orang yang sarjana ada yang tidak sukses. Nah itu. Loh, kan jadi gitu. Kok contohnya nggak Orang yang balance? sarjana berarti ada yang tidak sukses kan? Oke, pelan-pelan kata Yesus. Dari 21 boleh. Kata Yesus kan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat bunyinya pelan-pelan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, orang yang tidak berseru kepada Yesus Tuhan pun akan masuk surga. Justru orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu tidak dijamin masuk surga. Kata Gimana Yesus. cara berpikirnya Ustaz ini? Lu, ya ampun aku melihat. Lah itu bunyi ayatnya. Dengarkan. Kau kasih lagi analogi yang lebih nih. Bukan Nggak usah analogi kemana-mana. Itu sudah kalimat sederhana sekali. Dengarkan dulu. Bukan setiap orang yang berijazah sarjana akan sukses. ya sama. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Major. Masuk dalam kerajaan Major. surga. Kalimat yang sudah sederhana dan mudah dipahami, jangan diputar balik, dibikin pusing. Ingat pelan-pelan, Major. Coba, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba saya tanya, kehendak Bapak yang di surga, Yesus sebagai utusan Tuhan, atau ke gereja setiap hari Minggu menyembah dan menuhankan Yesus? Oke. Coba. Kehendak Allah Bapa ya. Kehendak Allah Bapa. silakan. Saya jawab. Oke. Di Yohanes 3 dan 16 itu ini kehendak Bapa. Karena Ya. begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anaknya supaya setiap dengarkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kehendak Allah Bapa. Nah, iya betul. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, Untuk benar-benar memperoleh surga. hidup yang untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan yang disembah setiap Percaya hari Minggu ke gereja. sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Gimana yang kau? Ada aja. Mau kemanapun, ketika yang kau bawa dalil ajaran Yesus, kau tidak akan keluar dari perangkap itu. Engkaulah yang akan Tidak diusir asal oleh Yesus. Justru kau udah ku jawab. Sekarang kau dasarmu dari mana? Kau Coba. akan mengimani, kau dibangkitkan. Dasarmu dari mana? Coba pelan-pelan. Anda beriman nggak akan ada hari kebangkitan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Satu, saya tanya kepada Anda, di mana kehendak Bapak di surga? Kristen beribadah setiap hari Minggu menyembah Yesus. Ada nggak? Udah saya kasih tadi jawabannya Yohanes 3 Nggak ada. Oke. Ya karena Yohanes begitu besar 3:16. kasih Allah akan dunia maka dia Oke, mengaruniakan baik. anaknya yang tunggal supaya Barang siapa- setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Oke, kehendak Allah kita Bapa. buktikan. Kita buktikan. Percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya tanya sama Anda, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kejar gimana? Oke, sekarang kamu beriman Jedar, itu Bang, dibangkitkan jedar, bukan kenapa? kejar. Dasarmu dibangkitkan dari apa? Dasar dari mana? Ulang, Anda yang bawa dalil. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya tanya, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan agar memperoleh hidup yang kekal?
Ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah firman yang hidup. Nah, inilah yang diusir oleh Yesus. Padahal kata Yesus, diusir? inilah hidup. Karena Loh, setiap yang percaya kepadanya, kata Yesus, setiap yang percaya oke. kepadanya. Oke, kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, betul? Oke, baca dulu Yohanes 11 ayat 12, baca. Baca Yohanes 17 nomor 3, kawan. Baca dulu Yohanes 11 12, baca dulu. Apa katanya? Loh kok Yohanes 11 baca dulu. 12? Di Yohanes 3:16. Yohanes 11 Nih, 12, baca dulu, Yohanes baca. 3. Kok jadi Yohanes 11 memperoleh hidup yang kekal? Mau lari dia. Loh, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Coba, hidup yang kekal itu seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Saya tanya, mengenal dengarkan, Tuhan bacakan, itu ada bukan. berapa Kamu dan mungkin- mengenal Yesus sebagai apa? Dengarkan. Oke, biar semua jawab. Tunggu ya. Jadi itu jawabannya Yohanes 11 12 itu. Dengarkan. Ngarang cerita aja sama aku, nggak bisa ngarang cerita. Dalilnya ada Loh, semua. kok jadi ngarang cerita? Ya jelas. Iya jelas kata Yesus, percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, betul? Dengar Lo berkebacakan. profil aja gambar telinga, tapi omongan gak ada yang didengar, kacau. Dengarkan. Nah, aku main dia itu main data ya. Aku tunjukkan ada dalilnya ada. Tadi emangnya bukan data. Dengarkan. Yohanes 11:12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Apa coba kayak Major. Kan di situ jelas bunyi ayatnya. Percaya kepada Yesus. Nah, ketika Yesus berbicara diutus untuk Bani Israel, Anda juga harus percaya. Itu pertama. Kedua, memperoleh hidup yang kekal, Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Ayo, kembali lagi. Oten yang kena sasaran pengusiran Yesus di Matius 7 nomor 23. Enyahlah kalian daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Itulah yang diucapkan oleh Yesus. Coba dong Ustadz Alif, biar fair, kita lihat siapa yang disepak yang diusir Yesus nanti itu Matius 7:3. Aku atau si Major? Mungkin Ya, ada. tahu lah Pak Silakan, Mas. Orang kau nggak pernah bantu kok. Wah, tetanggaku pada datang semua, ini aku teriak-teriak. Major mau kemana? Kau itu memang target tadi ya. Kau bangga sebagai umat yang tidak bersunat. Makanya kata Yesus dan kata ajaran Nabi-Nabi Bani Israel, kalian itu yang tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Nggak akan. Kalian itu bangsa yang najis. Nah, terlebih lagi kalian itu yang menuhankan Yesus setiap hari Minggu ke gereja, beribadah, menyembah kepada Yesus. Padahal itulah yang akan diusir oleh Yesus. Cobalah Kristen itu ketika membaca Bible-nya diresapi. Bukan hanya mendengarkan khutbah orang-orang yang mengutip pernyataan orang lain bagaimana caranya menuhankan Yesus. Tapi dengarkanlah sekali-kali ajaran Yesus yang diucapkan dengan tinta merah. Pikir. Mau dari 21-nya juga Matius 7 tetap kalian yang kena. Iya kan di situ Ustadz, melainkan melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan Iya. kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Enggak ada kehendak Bapa menuhankan Yesus. Kalau kehendak Bapa percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, itu banyak dalilnya. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 11:20, 44, 43. Banyak. Kalau dalil menuhankan Yesus menurut Oke, kehendak Bapa. dengarkan. Diamlah dulu Pandi. Oke. Dengarkan dulu. Ini kalau udah pendeta major ini kau diam dulu biar masuk di akalmu. Ya, bacakan. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Sekarang kau mengimani kau itu akan mengalami kebangkitan di akhir zaman. Yang membangkitkan kau siapa? Coba itu kan dalilnya di mana? Yang bangkitkan kalian nanti di akhir zaman siapa? Wallahu yub'atsu man fil kubur. Allah akan membangkitkan orang-orang manusia dari dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala. Lagian Di surah lagi berapa? itu ayat Al-Qur'an. Enggak. Di surah berapa? Lagian Astagfirullahaladzim. Udah jelas dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Baca Yohanes Sekarang 11:25. saya tanya. Yesus itu siapa yang membangkitkan? Bagaimana kau mengimani kami akan dibangkitkan di akhir zaman? Siapa yang bangkitkan? Siapa yang membangkitkan Yesus siapa? Tidak akan mungkin Anda dibangkitkan dari kebangkitan itu hanya dalam Yesus. Akulah Saya kebenaran dan tanya. hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Saya tanya yang membangkitkan Bagaimana Yesus kau siapa? bangkit kau tidak percaya kepada Yesus? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yesus itu ternyata dibangkitkan. Bangga kali kau ini sama orang yang dibangkitkan. APR 232 betul itu. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan. Hooray! Oke. Siapa yang membangkitkan Yesus, Maju? Oke, yang bangkitkan kalian siapa? Siapa yang membangkitkan Yesus? Jawab dulu kau. Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa dengan kuasanya. Selesai kau, Maju. Makan rumput kau, makan plastik. Oke, jadi dikatakan Yesus berkata, akulah kebangkitan. Jadi kita kau percaya kepada Yesus bahwa dia jalan kebenaran dan hidup, bagaimana kamu akan bangkit? Tidak akan pernah. Karena satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus. Bagaimana kau ceritamu? Nanti kami di zaman dibangkitkan akan ini. Di mana dalilnya dalam Quran? Isa aja tidak akan pernah turun. Apakah Isa di surah berapa dikatakan Isa akan turun dari zaman? Ayat-ayat tadi itu juga sering dibahas oleh saya berkaitan dengan Allah itu membangkitkan manusia dari kubur. Di dalam surah Al-Hajj ayat 7 banyak ayat Al-Quran Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Di dalam surah Yasin juga ayat 78, 77 Allah menciptakan manusia, mengulang penciptaan sebagaimana permulaannya. Itu semua Allah yang menghidupkan, yang membangkitkan manusia, termasuk Yesus. Ketika baca kitab Anda ternyata Yesus itu Tuhan. Sekarang bagaimana Anda mengimani siapa yang datang di akhir zaman nanti? anak orang. Anak orang siapa? Nah, Isa putra Maryam. Oke, di surah berapa dikatakan Isa putra Maryam akan bangkit, akan datang mati di hari zaman? Di mana? Oh, dia akan turun surah Az-Zukhruf ayat 61 itu. Berarti Menurut zaman Anda tidak ada hari kebangkitan kan? Loh, akhir zaman itu ya zaman akhir lah, belum kebangkitan. Gimana sih? Di waktu kapan ada hari kebangkitan dalam keimanan Islam? Ya setelah manusia pada mati baru bangkit. Oke, Mati jadi dulu di waktu baru kapan datang bangkit. Isa? Ya sebelum masa kematian. Sebelum masa kematian. Jadi misalnya wafatnya kapan? Ya nantilah pada ajalnya. Oke, Di berarti zaman Isa akhir. berarti Isa wafat baru bangkit lagi gitu. Iya dong, dia kan nanti bangkitnya setelah wafat. Berarti Isa belum mati. Belum. Oke, di Ali Imran itu siapa yang wafat? Ali Imran 55. Belum ada. Belum Ali beliau Imran itu belum 55. wafat. Diangkat. Aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku. Ya akan. Nah, berarti dia belum mati. Belum. Nah, jadi wafatnya di hari kapan? Nanti bang, di akhir zaman. Oke, tunjukkan surah berapa itu? Astagfirullahaladzim. Kan tadi kan sudah tanya Di juga. mana Dia nanti Allah datang. menubuatkan bahwa Isa akan turun ke dunia wafat lagi? Di mana? Dia nanti akan datang di akhir zaman. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah.
bahwa sesungguhnya nanti kedatangan Nabi Isa itu sebagai tanda bahwa dekatnya hari kiamat. Oke, Itu di dia dalam oke dia surat. datang. Kapan dia Nah, wafat? Ya nanti setelah dia selesai misinya baru wafat. Iya, di surah berapa? Di surah berapa? Dijelaskan oleh Nabi kami, kawan. Dia nanti itu akan wafat. Aduh, Salim. Ada. Major. Bukan Kalau menurut dikatakan kau, Quran itu tidak ada keraguannya. Kita yang sempurna. lah, itu udah saya ditanya jawab. kapan Isa akan mati dari zaman tidak ada yang tahu. Nah, nanti setelah misinya selesai beliau wafat. Setelah dia wafat tinggallah orang-orang berdosa, orang kafir seperti Major. Baru terjadi hari kiamat. Yang merasakan kiamat itu adalah orang-orang Jadi, kafir, dasar keimananmu bukan dari mana orang-orang Ustaz Ali beriman. mengatakan Isa akan mati dari zaman? Yaitu dijelaskan oleh Nabi kami di dalam hadisnya panjang lebar itu Oh, tentang hadis. peristiwa akhir zaman. Iya Oh, betul. dari hadis ya. Kalau di Quran itu kitab tidak Anda, menjelaskan segala Yesus- sesuatu dong. Yang menjelaskan segala Yesus- sesuatu mana? Quran atau hadis? Yesus nanti datang di akhir zaman, betul? Iya, yang menjelaskan segala sesuatu itu Quran atau hadis? Yesus nanti datang di akhir zaman juga. Enggak, kau ini senang banget loncat-loncat pembahasannya, enggak suka saya. Bukan, Enggak, itu merujuk pada hari kebangkitan. Kan dikatakan pada hari kebangkitan Yesus. setelah adanya kematian. Yesus nanti kedatangan kedua kalinya kapan? Ya kedatangan anak manusia kedua kalinya Kapan? Ayo. di akhir zaman. Di akhir zaman. Ya Oke. karena Yesus ini sudah mati dan bangkit hidup kembali, dia akan datang kedua kali sekarang. Isa belum mati datang kedua kali dari mana? Sebentar kawan. Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Berarti orang-orang belum pada mati. Kan gitu. Belum. Peristiwanya berarti sebelum kiamat. Ya. Nah, ketika terjadi kiamat, Yesus di mana? Masih ada hari damai. Hari 70 tahun hari damai pada Israel masih ada. Bahwa di Tuhannya sana Oten akan merasakan pedihnya kiamat ternyata. Ya, di situ itu namanya akhir zaman, bukan hari kiamat, belum. Loh, iya kan belum kiamat dengan kan? keimananmu udah menjelaskan Lah hari iya, kiamat. Yesus turun di akhir zaman, oke? Nah, itu kan belum terjadi kiamat, berarti Yesus ada di muka bumi ini kan? Ya iya dong. Ah, terus nanti terjadi hari Dia kiamat. akan menjadi raja, dia akan menjadi raja. Semua kaki, semua makhluk Ya, itu bertekuk lutut terserahlah padanya. doktrinmu. Terus nanti kan Ya. terjadi hari kiamat, betul? Iya. Nah, terus Yesusnya di mana? Kena kiamat, kena aja berarti. Orang yang sudah mati dibangkitkan. Orang yang sudah mati dibangkitkan. Orang-orang Ternyata orang Tuhannya beriman Oten kena aja. Gimana sih? Aduh, kasihan. Bagaimana kau mengimani kau kebangkitan padahal kamu tidak percaya kepada Yesus? Kebangkitan Gimana dari mau mana kau dapatkan? bangkit? Orang mati aja belum. Kan Yesus ketika turun, dia itu kan masih banyak manusia yang belum mati, bahkan belum kiamat. Yesus datang, terus nanti ada terjadi peristiwa kiamat. Ayo. Ya iya, masih ada hari-hari damai selama Ya 70 itu tahun berarti Tuhanmu kena ajab, Tuhanku kena 70 merasakan hari tahun masa kiamat. damai. Bagaimana Yesus memimpin di dunia ini selama 70 tahun? Ah, setelah selesai kiamat. Ya, di sanalah mulai hari kiamat, mulai dikatakan hari kiamat. Macet kau macet. Di sana nanti hari surat dunia. Semua manusia akan mati dan dibangkitkan. Lah termasuk Yesus. Yesus juga mati. Yesus mati 2 kali. 2 kali. Aduh, Major. Bagaimana Yesus tidak akan pernah mati lagi? Justru kami sini nggak jelas. Isamu itu dibangkitkan atau dimatikan nanti kapan nggak tahu. Kiamat. Kena kiamat dia. Di waktu kapan Isa mati? Jelaskan dulu. Isa itu di waktu kapan mati? Kasihan aku Yesus ini. Bukan dia. Allahu Akbar, Major. Jadi gini, hari akhir zaman yang dipahami orang Kristen, hari damainya yang akan datang yaitu 70 tahun masa damai Bani Israel. Ah, terus setelah masa damai terjadi kiamat, betul? Yesus memimpin dunia selama 70 tahun. Ah, yaudah setelah dia mimpin terjadi kiamat. Belum. Dunia itu masih panjang, kalian aja udah kiamat di 1500 tahun. Kekristenan masih jauh.
Ya iya, nanti kan Yesus, kepadanya. Yesus kan datang kedua kali dia ngajar, ya kan? Dia membawa damai, kan gitu. Nah, itu kan belum kiamat. Nanti kan terjadi peristiwa kiamat. Ya iya, bagaimana dunia Nah. hancur? Yesusnya di mana? Yesusnya di mana? Dia memimpin dunia. Dia membuktikan bahwa dia punya nyata ada. Yesus terkena jatuhan bintang-bintang, terkena rasa gulungan alam semesta seperti gulungan kitab. Sebagaimana terjadi peristiwa kiamat. Yesus malah kena peristiwa kiamat. Padahal di dalam literatur Islam, orang yang merasakan kiamat itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beriman. Ternyata Tuhannya Oten kena ajab karena dia merasakan Emang peristiwa Allah sudah kiamat. tahu hari kiamat? Emang Allah beliau sudah tahu hari kiamat? Oh, Nabi kami menjelaskan kiamat itu hari Jumat. Mana lebih diakui penjelasan Allah daripada Nabi? Loh. Masa lebih tahu Nabi daripada Allah? Mana ya? Nabi kami juga aja bilang belum- kayak gitu, Allah wahyu aja dari belum- Allah gimana sih? Allah aja belum memberitahu kapan hari kiamat, tapi Nabi Anda sudah Nah tahu itu Nabi hari kami Jumat. ngasih tahu. Hah? Enggak kayak Tuhan, Kok bisa tahu enggak hari kayak Jumat hari Tuhanmu. kiamat? Nah ini juga lucu lagi. Nabi kami aja tahu harinya, Tuhanmu malah nggak tahu. Tuhanmu malah harinya Ya, aja nggak Yesus tahu. mengatakan hanya Bapa yang tahu, sak sumber sang yang tahu. Nah itu dia, itu dia, kau ini punya Tuhan yang tidak maha tahu, bahkan kalah tahunya Hari sama Jumat Nabi kami. ada aja. Kalau hari Masa Jumat punya Indonesia Tuhan berarti kalah di sama rumah hari Nabi? apa nantinya? Bukan hari Jumat dong. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Akbar major. Makanya diskusi itu jangan loncat-loncat. Izin Ustadz, kenapa Oh, Kristen nggak ikut Nabi Muhammad, nggak sembah Nabi Muhammad aja ya? Karena lebih tahu hari kiamat Nabi Muhammad daripada Tuhannya mereka kan? Karena Nabi Anda Saya izin bikin kopi dulu ya. Izin bikin masih kopi dalam dulu bentar barza ya. dia. Bagaimana dia tahu ke dalam surga? Dia aja masih dalam barza. Karena kan Yesus sudah bangkit dan dia duduk sebelah kanan. Dia duduk sudah di surga. Aku pergi ke sana untuk menyediakan Gini aja tempat deh. kepadamu. Kita uji yang lebih hebat, yang tahu hari kiamat. Pertama, Kristen dulu. Tahu nggak Yesus hari kiamat? Hanya Bapak yang tahu. Ah, nggak tahu kan? Hanya Bapak yang tahu. Ya hanya Bapak yang tahu. Hanya sang sumber itu yang tahu. Tidak ada yang tahu hari kiamat Iya, kapan datang. kalau Nabi Tapi Muhammad zaman menjelaskan- sudah dijelaskan kedatangan anak manusia kedua Iya. kalinya. Berarti lebih hebat Nabi Muhammad dong. Hah? Dari mana? Berarti lebih hebat Nabi Muhammad daripada Allah gitu. Enggak, lebih hebat Nabi Muhammad. karena Allah dia- tahu nggak hari kiamat kapan? Dulu. Allah itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa hari kiamat itu hari akan terjadi hari apa. Berarti lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Iya, oke. Di surat berapa dikatakan hari kiamat itu ditentukan oleh Allah di mana? Di mana? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang tanda-tanda hari Di kiamat. surah berapa tertulis Allah Yesus mengatakan dengar dulu. Ini hari kita kiamat uji hari Jumat dulu. di mana? Kita uji dulu ya. Alah, uji Kita apa uji. ya? Siapa Emang yang kau lebih uji hebat? Sabar dulu. Sabar. Kita uji siapa yang lebih hebat antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Tuhan dengan Nabi kita uji. Ketawa kau kan? Nabi Muhammad masih dalam barja, Fardi. Masih dalam barja, Yesus sudah Coba bangkit. kita uji dulu, ya. Oke? Gimana? Bagaimana kamu menguji antara orang hidup dan mati? Iya, Nabi Muhammad dalam kata-katanya barza. loh. Kata-katanya Yesus sudah loh. di surga. Oke, Yesus kita uji berangkat boleh. dengan tubuhnya langsung ke surga. Nabimu masih dalam Iya, iya. Ya udah kita uji hari kiamatnya ini ya kan. Di dalam hadis dari Abu Hurairah, hari ini paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan pada hari itulah kiamat terjadi. Ini hadis Nabi Muhammad ya. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu mengetahui hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Yesus, ada nggak Berarti Yesus lebih- tahu hari? berarti Dengar dulu, Anda dengar. lebih hebat dari Sebentar, Allah sebentar. dong. Mana lebih hebat yang tahu hari kiamat dengan yang nggak tahu hari kiamat? Jawab. Enggak, Anda lebih percaya perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Ah, bingung dia. Bingung Nabi dia. Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, dari Tuhan, makanya dia Iya, tahu yang harinya lebih itu kita hari yang lebih apa. kita percayai Sekarang perkataan begini, Tuhan Major. atau perkataan manusia. Ini Nabi tahu dari Tuhan
Ini Oke, di Tuhan mana? ada. Di mana? Di dalam Quran perkataan Tuhan itu di mana? Ini kok Tuhan kok gak tahu hari kiamat? Tunggu dulu Major, kita Hadis uji siapa yang lebih hadis itu hebat. ratusan tahun kemudian baru ada. Siapa yang lebih hebat menurutmu? Nabi yang yang tahu hari kiamat dengan Tuhan yang nggak tahu hari kiamat, mana lebih hebat? Ayo. Tidak ada, belum ada Tuhan menetapkan hari kiamat itu hari kapan. Kok bisa-bisanya Nabi Anda sudah tahu gitu loh. Iya kan dikasih Dari tahu mana sama dia Tuhan. tahu? Hadis Oke, Nabi itu Anda tahu wahyu dari mana? Allah. Dari mana Hadis dia itu tahu? wahyu Allah. Hadis itu wahyu dari Tuhan juga, Major. Dari mana Nabi Anda tahu hari kiamat Bentar, itu hari Major. Jumat? Dari Tuhan. Sekarang Oke, Tuhanmu tunjukkan ini. surah berapa tertulis itu? Sekarang Tuhanmu ini loh. Kenapa nggak tahu hari Di surah kiamat? berapa Allah berfirman hari Jangan lari kiamat kau hari ini. Jumat di Kita mana? harus fair, kita harus adil. Aduh. Nah, mencret kau, macet kan? Yang kau imani perkataan manusia atau Macet. perkataan Allah kemana nya kau Macet, itu? macet kau kan? Yang mana lebih hebat, Nabi Muhammad atau Iya, Tuhan sedangkan Yesus? Allahmu aja tidak ada mengatakan kok bisa-bisa. Coba gini dulu gini. Ini antara Nabi dengan Tuhanmu. Antara Nabi saya dengan Tuhanmu. Yang mana yang lebih full power? Yang mana lebih hebat? Di dalam hadis Dasar nabimu mengatakan itu hari kiamat hari Jumat di surah berapa? Ya, dengar dulu ya. Di dalam hadis baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menjelaskan hari kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Tuhanmu lagi kutanya, tahu nggak dia hari kiamat kapan? Oke, Tuhanmu memang sudah menetapkan hari Jumat hari kiamat. Berarti lebih hebat Nabi Muhammad ya. Ditetapkan oleh Nabi Anda. Ini kan manusia. Selesai ya, Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhannya Kristen. Tepuk tangan dong. Nabi Anda kan manusia. Bukan bisa lebih tahu dia daripada Allah. Jadi ternyata Tuhannya Kristen itu lebih di bawah daripada Nabi kita, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhannya Kristen. Makan plastik kau kan? Makan plastik kau. Ada lagi yang mau dibahas selain Major? Enggak lolos memang kalian ya. Matius 7:21 sampai 23 itu enggak lolos memang. Sulit lolos dari situ, Major. Belum ada orang Kristen yang berhasil lolos dari situ. Satu pun. Coba gini aja Major. Kita angkat tema lain coba. Di dalam KPR 9 nomor 5 pernah kau baca? Nah, itu kan Bang Zuma Major itu bikin sayembara. Kalau Kristen bisa membuktikan di KPR 9 nomor 5 itu bahwa yang ditemui Paulus itu bukan Yesus palsu, Yesus KW, maka akan ditransfer 15 juta cash. Dengan cara pembuktian seperti apa maksudnya? 15 juta kau bisa buktikan yang ditemui Paulus di dalam. Jangan omong-omong. Cara pembuktian maksudnya seperti modelnya seperti apa? Ya, cara membuktikannya melalui sama pembuktian. ada kalian membuat sembara. Ya, Coba bisa ada coba Anda buat Quran semisal Quran membuat Quran. Ya kalau jurinya kalian juga siapa yang makan bisa tidak akan bisa. Udah 25 juta. Juga. Bentar dulu, udah 25 juta. Kalau Major atau teman-teman Kristen pastor Romo pendeta 1 triliun pun hadiahnya tidak akan ada yang menang itu. Orang jurinya kau juga. Enggak, buktikan secara akademis yang ditemui oleh Kakanda Paulus di Damsik itu adalah Yesus asli, bukan Yesus KW, Yesus palsu imitasi. Ya, Oke, dia kan melihat cahaya. Ya, melalui dalil-dalil. Mendengar ya. suara. Dia Ya. melihat cahaya dan mendengar suara. Percaya kau itu, Major? Percaya? Ya yang sangat ditemui? percaya dong karena ada yang menyaksikan. Ya. Sekarang waktu Nabi Anda mendapat firman siapa yang melihat? Matius 24:23. Coba ini kita bahas sekarang 15 juta, 25 juta loh hadiahnya sekarang. 25 juta loh. Jadi Major, kalau Anda percaya coba baca Matius 24:23. Sayembaramu pandai sampai kemana pun tidak akan ada yang menang itu. Orang jurinya kau juga. Jadi Kan jurinya Yesus. apa yang mau menang? Yesus kan sudah bilang, kau kan percaya sama Paulus nih kan? Betul? Percaya bahwa Paulus itu bertemu Yesus, sedangkan Yesus bilang, Major, kalau ada yang bilang bertemu aku, mengatakan aku ada di sini atau aku ada di sana, jangan kau percaya, Major. Matius. Dia kan melihat cahaya dan mendengar suara. Nah, itu dia yang dikatakan Yesus, jangan kau percaya. Kenapa kau Dia percaya? bukan melihat Yesus, tapi dia tuh ya melihat cahaya dan mendengar suara. Ada nggak yang mengaku Yesus di situ? Kau Tuhan.
Ada Akulah nggak yang Yesus yang mengaku? engkau aniaya. Ada nggak yang mengaku Yesus? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Apakah Kan ada yang mengaku Yesus? suaranya, siapakah engkau? Tuhan, katanya kan? Jadi gini Pandika, usah kau buat omon-omon, angan-angan Ada aja. yang Saya marah. Tidak akan ada yang menang itu. Orang kau jurinya gini. juga. Ya udah. Ada nggak yang mengaku Yesus di situ, Major? Ya memang iya. Nah, Itu buktinya pesan ada yang Yesus- menyaksikan. Ada Ya, dua orang, oke, ada oke, dua udah, orang. terserah. Ada dua orang Mau teman 1 yang boleh miliar orang menyaksikan. yang mau 1 Ada miliar orang yang mendengarkan. menyaksikan, nggak Tidak apa-apa. melihat Mau tapi mendengar. Ya udah. Mau 1 miliar orang pun yang menyaksikan, tapi pesan Yesus apa kalau di Matius 24:23 itu? Yang jelas ada yang menyaksikan. Iya, mau Aku 1 melihat, miliar orang tapi pun, tidak 1 mendengar. miliar. Aku mendengar tapi tidak melihat. 1 miliar orang pun yang melihat, yang jadi saksi, perkataan Yesus apa? Justru yang aneh itu sesuatu yang mengatakan bahwa itu mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak ada yang menyaksikan. Nah itu. Saya ulang, Itu Major. yang pertanyakan. Saya ulang. Jadi di dalam Al-Quran itu ada penjelasan bahwa Allah yang menjadi saksi. Cukup Allah yang menjadi saksi antara kamu dan aku sekalian. Allah yang jadi saksi, baginda Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Sekarang kita fokus. Matius 24:23. Bagaimana kau mau mengatakan Allah Gantian saksi? dulu, Major. Major, gantian. Nanti sebentar ku tanya balik, nggak bisa jawab kau. Siapa saksi Yesus menerima firman? Nggak bisa jawab kau nanti. Lanjut ya. Matius 24:23, Major. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Yesus bilang, kalau ada yang mengaku Yesus, mengatakan Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Kutanya samamu, percaya kau sama Paulus waktu ketemu dengan Yesus? Itu yang dimaksud Mesias-Mesias yang dikatakan dia tidak mati tapi diangkat. Ah itu Mesias-Mesias palsu. Karena dia tidak pernah dibuktikan ada gitu loh. Yesus kan berpesan tuh, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan engkau. Karena nanti bahwa akan ada orang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Iya, kan ada yang mau mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, kan ada yang ngomong Waktunya bahwa dia sudah tidak dekat. mati tapi Jangan bukan kamu tapi percaya. dia diserupakan wajahnya, ada nggak? Ye? Kenapa Ada. jadi ke situ? Nggak nyambung. Waspadalah. Nggak, gini loh Major. Kan jangan memaksakan sesuatu yang tidak relevan, yang tidak nyambung gitu loh. Kan enak toh kalau kita diskusinya nyambung. Kan di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 dari 3 dan 4, 23 dan 24 dan seterusnya, itu Yesus berpesan loh berkali-kali. Sekarang saya tanya sama kau Major, ketika Yesus Suaranya hilang, Ustadz. Ustadz Alif, suaranya hilang. Ini jaringannya putus kayaknya ini. Ustadz Alif. Ustadz Alif, monitor. Putus suaranya. Saya lanjutkan ya, Major ya. Dalam Lukas 21 nomor 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, Major, katanya. Oke, siapa penyesat itu? Tunggu dulu, Yes. Tunggu dulu, Major. Aku selesaikan firman Tuhan. Ini kau bantah-bantah terus firman Tuhan kau. Yesus bilang, Major. Iya, Major, kamu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, Major. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti Ya mereka. kan itu, kalian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah Isa. Akulah dia, itu dia. Tunggu dulu, Akulah belum dia. selesai, Yesus itu woy. Isa kalian bilang, tapi bukan Belum Nabi selesai. Salib, tapi diserupakan. Yesus bilang akan ada orang yang memakai namaku. Akan ada makhluk goib yang akan memakai namaku. Gimana Ram? Kau jangan kau tembak-tembakin. Tunggu Gimana? dulu. Ini dibilang Gimana? Yesus. Sekarang cerita aja Oke, kerjamu. di dalam KPR 9 nomor 5 ada nggak yang mengaku Yesus di situ, Major? Oke, di mana katakan akan ada makhluk gaib, di mana tertulis? Ustadz Alif, lanjut Ustadz Alif. Masuk angin dia, masuk angin. Iya, cek. Enggak gini Major, saya pengen tahu dulu. Kamu itu percaya nggak apa yang dikatakan oleh Yesus?
Masalahnya ini dulu, kamu percaya nggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Kenapa? Charger aja nggak beres. Kamu percaya nggak apa yang diucapkan oleh Yesus? Ya percaya dong. Oke. Ketika Yesus berkata begini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus berpesan, nanti akan datang orang memakai nama Yesus, mengaku sebagai Yesus. Mereka berkata, akulah dia. Pesan Yesus, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, pesan Yesus seperti ini, perlu nggak dibuktikan? Oke. Ada nggak hal-hal yang buruk dilakukan Paulus yang bertentangan dengan kehendak Yesus? Lo ini nggak sabar banget nuduh Paulus. Sabar kawan. Ada nggak hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran Kristus yang dilakukan Paulus? Saya belum nyebut orang kok tiba-tiba kau sedang Ya banget nuduh itu. Paulus. Ya karena kenapa? Yang Saya dijelaskan belum itu nyebut pada nabi-nabi orang. palsu. Saya nggak nyebut Bisnis orang. palsu. Iya, pertanyaan saya, kan Yesus berkata seperti ini harus dibuktikan kebenarannya, betul? Bener nggak? Benar, oke. Nah, pembuktiannya tentu harus di kitab Anda. Ajaran-ajaran anti Yesus itu dari internal mereka sendiri. Itu terbukti. Di mana? Di 1 Yohanes 2 nomor 18. Mereka itu, ajaran anti Yesus itu berasal dari antara kita. Nah, sekarang kembali kepada poin. Bahwa ketika Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pernyataan seperti ini perlu dibuktikan oleh kitab Anda. Ada nggak yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Oke. Yesus ya datang kepada Paulus melalui cahaya dan suara. Nah, ada nggak di situ yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus? Ya, tapi yang mau Mantap. yang mau saya tanyakan, ada nggak hal-hal yang buruk yang dilakukan Paulus yang bertentangan dengan kehendak Yesus? Sebentar dulu, jangan ke situ dulu. Nah, pesan Yesus tadi suruh percaya atau jangan percaya. Nanti kita baru ke pembuktian gitu loh. Ya iya, jangan percaya kepada orang-orang yang membawa nama. Dia disumpahkan. Ngapain kita percaya orang bukti dia tidak ada? Wajar sudah percaya. Jangan dipercaya katanya, jangan diikuti. Kalau Anda pun sudah setuju begitu, ngapain suruh minta pembuktian lagi kepada Paulus? Kan Anda sudah percaya terhadap pernyataan Yesus. Ketika Yesus berkata, jangan ikuti, atau kamu jangan percaya, Anda sudah setuju itu, artinya ketika ada yang mengklaim, satu, bertemu dengan Yesus, kedua, yang ditemuinya mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus, jangan percaya. Kenapa demikian? Pasti ini ajarannya penyesat. Di luar dari penyesat itu ajaran tujuannya apa? Tujuannya, ya menyesatkan banyak orang. Oke, menyesatkan untuk hal yang buruk bukan? Ya menyesatkan banyak orang. Iya, menyesatkan itu untuk hal apa? Hal buruk atau hal baik? Ya tentu hal buruk lah. Oke, apa hal buruk yang dilakukan Paulus setelah dia bertobat dan percaya kepada Yesus? Oke, kita buktikan. Kita buktikan ya. Apa hal buruk yang sudah dilakukan Paulus? Iya, pelan-pelan kita buktikan. Saya minta kepada Anda juga jujur menjawabnya. Kata Paulus, saya pakai 2 poin aja. Sebenarnya ada banyak sekali kontradiksinya. Contoh saja. Ketika Paulus berkata bahwa Yesus ini manusia yang mati terkutuk digantung pada kayu salib. Anda setuju atau tidak Yesus sebagai manusia yang terkutuk? Ya. Memang orang-orang yang melakukan kesalahan terkutuk di kayu salib. Terkutuklah orang-orang orang-orang pengikut Jadi, Paulus, menanggung benar. kutuk. Dia menanggung dosa. Nah, Bukan ketika dikatakan Yesus, terkutuklah Yesus yang tergantung di tebu, tidak ada. Terkutuklah orang-orang yang tergantung di tiang salib. nah, Jadi orang-orang yang terkutuklah. melakukan dosa, orang-orang terkutuk. enggak orang-orang di situ. Kan bunyi ayatnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Melalui Ya iya. ajaran Paulus, Jadi kutuk yang sudah diinikan kepada manusia ditanggung oleh Kristus di tiang salib. melalui ajaran Paulus, posisi Yesus sebagai manusia yang terkutuk, mati digantung pada kayu salib. Anda setuju? Yang dikutuk kejahatannya, bukan Yesus yang dikutuk. Orang yang digantung, emang Yesus yang nggak digantung? Oke. Yesus itu digantung karena bersalah apa tidak? Lah justru itu, apalagi kalau dia tidak bersalah. Ya oke. Jadi sekarang yang Kalau Anda dia tidak kepada- bersalah, ngapain kutukan pula itu apa? malah sampai dikutuk? Kutukan apa yang Anda maksud kepada Yesus? Lah itulah saya tanya kepada Anda, kenapa Paulus Tadi mengajarkan ku tanya mengutuk apakah Yesus Yesus? bersalah tidak. Sekarang kutukan apa yang Anda maksud lagi kau rujuk kepada Terus, Yesus? terus kenapa Paulus mengajarkan mengutuk Yesus? Ya. Kutukan apa yang Anda tujukan kepada Yesus karena dia tidak Anda bilang tidak Kok bersalah? tanya ke saya, Paulus sendiri yang mengajarkan mengutuk Yesus. Terkutuklah orang-orang yang tergantung di tiang salib. Orang. Nah, Yesus digantung di kayu salib nggak? Iya. Nah, berarti menurut Paulus, Yesus manusia yang terkutuk. Bagaimana dikatakan dia terkutuk? Padahal dia tidak bersalah. Di Kutuk sini itu aja. kan kesalahannya yang terkutuk, dosanya yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Dia digantung Iya. kenapa? Karena dosanya. Nah, berarti Paulus memposisikan Yesus sebagai manusia yang bersalah, yang berdosa dan terkutuk. Karena Yesus sudah menanggung dosa, kutuk sudah ditanggung dia, makanya Yesus kasihan salib. kali, udah dikutuk, difitnah pula suruh nanggung Benar dosa kan? orang. Nah, inilah yang Di saya Matius bilang. 26 ayat 28 dikatakan, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ah, Ya, Apa jadi itu? Yesus itu menanggung dosa, mengampuni dosa. Jadi dosanya ditanggung Iya, dia. Dengan apa? mengampuni dosa. Penumpahan darah. Yesus itu terbunuh. nah sekarang yang mengajarkan Yesus sebagai manusia yang mati terkutuk siapa? Mati terkutuk. Hmm. Tidak ada yang katakan Yesus mati terkutuk, tapi manusia yang melakukan Lah itu terkutuk di Galatia salib. 3 nomor 13 itu kepada siapa itu ayat? Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Ya, terkutuklah orang. Ya. Bahwa Yesus itu Terkutuklah menjadi orang kutuk, yang menjadi digantung kutuk, pada menjadi kayu kutuk. salib. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berdasarkan Emang ayat iya, itu, orang-orang yang berdasarkan jahat ayat itu, dengarkan, oke, dengarkan. saya Orang tanya dulu, Anda orang jawab, yang saya tanya sebentar. Berdasarkan ayat itu, apakah Yesus manusia yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Berat, kawan. Dengarkan. Berat. Harusnya orang yang melakukan dosa itu yang harus dihukum gantung, yang disalibkan. Ya, tapi Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ngapain ke situ lah? Dikatakan di situ. Jadi Yesus itu menanggung kutuk. Jadi bagaimana kutuk yang sudah diterapkan di perjanjian lama, ya, waktu Adam dan Hawa itu melakukan dosa, ditanggung oleh Yesus Kristus supaya apa? Supaya diperdamaikan antara manusia dan Tuhan. Ya, itu Supaya ajaran manusia Paulus yang mendapatkan kamu hidup sedang yang jelaskan. kekal. Itu ajaran Paulus. Supaya manusia itu bisa mendapatkan hidup yang kekal seperti halnya Adam zaman sebelum jatuh dalam Dengan dosa. memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk mati digantung pada kayu salib. Makanya Tidak kau ada jelas. dikatakan di sana Yesus mati terkutuk, tidak ada. Lah, di situ Terkutuklah Kristus. orang yang tergantung di tiang salib. Karena kenapa? Orang yang tergantung itu adalah orang yang berdosa. Di situ Yesus menanggung digantung dosa nggak di umat kayu salib? manusia. Di situ Makanya Yesus dia digantung itu nggak di kayu dikatakan salib? menjadi Major. bukti pengampunan dosa. Astagfirullahaladzim, beneran deh Oten ini kadang-kadang ya. Tadi minta Bukan pembuktian. kau gini loh Ustaz, kalian itu mau berpreming ria, jadi nggak mampan masa itu. Hei, berdasarkan ayat itu, Paulus meninggalkan pesan bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib. Ya iya, karena dia menanggung dosa. Nah itu. Matius 26 ayat 24 Artinya- tadi, inilah darahku yang artinya ditumpahkan untuk Kristen. pengampunan dosa. Artinya Mana Kristen nyambung nggak? diajarkan agar Yesus itu sebagai manusia yang mati terkutuk digantung pada kayu salib. Itu ajaran Oke. Kristen loh. Oke. Sekarang kata Yesus, Yesus berkata,
Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yohanes 8:42. Ternyata kalau engkau bertuhan yang benar, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh. Ternyata ajaran pembunuhan terhadap Yesus, apalagi ditumbalkan sebagai penebusan dosa dengan memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk, itu ajaran Kristus palsu yang menemui sosok yang mengaku bertemu dengan Yesus. Karena Tuhan yang benar mengatakan Yesus itu dikasihi. Apa maksud dikasihi? Didengarkan ajarannya, diikuti, bukan dikutuk. Benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan bisa bapak. menjadi bapakmu itu jangan. Aduh, ya ampun. Kita Yang bukan lupa senang balap Yesus. bibir, Ustaz Ali, Ya. bukan lupa balap bibir kita. Coba. Siapa? Bibir Islam Oke, menjadi bapakmu. pelan-pelan. Itu orang-orang Farisi. Nah, itu orang Farisi yang siapa? itu orang yang berusaha membunuh Yesus, betul? Iya. Nah, itu dia. Oke, orang yang Makanya pembunuhan terhadap Yesus itu orang yang mengikuti sudah kehendak merencanakan untuk iblis. melakukan kejahatan itu orang terkutuk kan? Orang yang Orang yang sudah sepakat. merencanakan melakukan kejahatan itu orang terkutuk gak? Orang itu terkutuk. Terkutuk. Jadi cocok gak ayatnya tuh? Terkutuklah iblis lah menjadi Ya, bapak. mestinya penjahat itulah yang terkutuk, bukan Yesus. Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Lah iya, Anda yang nyambung. Tadi dasar apa kau merujuk kutukan itu kepada Yesus sesuai perkataan Paulus? Berdasarkan Dasar apa? Kesalahan Paulus apa yang dilakukan Yesus? berbicara, kawan. Kesalahan apa yang Galatia- dilakukan Yesus? Itulah kenapa Yesus Rencana manusia pembunuhan yang apa tidak. yang direncanakan Yesus supaya makanya Itulah terkutuk Anda kenapa bilang. Yesus manusia yang tidak bersalah. Kenapa engkau Oke, tidak dijadikan bersalah. korban Kunci jawabannya, tidak lalu bersalah. memposisikan Jadi Yesus yang sebagai Anda manusia maksud di yang sana terkutuk terkutuk? itu siapa? Major, cobalah kau baca ulang-ulang itu. Di situ yang Major, kau berpikir dasar jernih, Anda mengatakan Major. kutukan itu kepada Yesus dasar apa? Anda bilang Nah, tadi itu tidak ada Paulus kesalahan. yang Jadi bicara. orang yang tidak bersalah wajar gak disebut kutuk, terkutuk? Itu kenapa Paulus mengatakan Yesus sebagai manusia yang mati Karena terkutuk? Yesus Kenapa? menanggung dosa. Dia mati Ya, artinya itu benar. Ajaran Ini adalah lagu yang Paulus- ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Artinya di situ ajaran Paulus memposisikan Yesus sebagai manusia yang mati terkutuk. Oke, di mana? Berarti Yesus terkutuk. Kau di mana lagi? Kau sendiri barusan yang setuju. Aduh, Nggak jelas ya juga kau Allah. Stalin. Apa aja kau ngomongin. Tadi kau tanya apa dosanya Yesus, makanya kau merujuk pada Yesus kalau dia itu terkutuk. Tidak ada salahnya. Kan yang Nah. terkutuk itu orang yang bersalah dong. Iya, yang terkutuk Betul ya? orang yang bersalah. Sekarang Nah, apa kesalahan Yesus terus- makanya dia terus Anda bilang terkutuk? terus Paulus mengatakan Yesus sebagai manusia yang terkutuk, betul? Di mana dikatakan Yesus manusia terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Bacakan. Yesus manusia Kristus. terkutuk di mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Menebus jalan kita dari menjadi kutuk. dengan jalan menjadi Yang kutuk. itu dia ajaran Paulus Oke, jadi menjadi apa? memposisikan Menjadi Yesus kutuk, sebagai manusia yang menebus kita terkutuk dari kutuk. dengan jalan Jadi dia menjadi kutuk. menanggung kutuk Nah. kutuk karena dia berdosa. Nah, artinya Paulus memposisikan Yesus manusia yang tidak berdosa sebagai manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib, betul? Ini nggak konsisten diskusinya. Kau bilang Yesus tidak bersalah. Jadi orang yang tidak bersalah wajar nggak disebut dia terkutuk. Nah, berarti Paulus salah di situ karena dia mengatakan bahwa Yesus Karena Anda manusia tidak mau terkutuk. memahami maknanya bagaimana penebusan itu Matius 26 ayat 28. Yang Inilah menjadi ditumpahkan untuk manusia pengampunan terkutuk dosa. di situ siapa? Karena kamu mau mencari pembenaran sesuai dengan keimananmu supaya kau tidak benar. Astagfirullahaladzim, Ya? Tidak ada Major. kata terkutuklah Yesus. Loh. Yang tergantung